Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dimas Effendi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi dari fikih muamalah kontemporer, yaitu qard. Jadi apa itu sebenarnya qard? Pertama kita akan beralih kepada definisi dari qard itu sendiri. Jadi secara bahasa, qard itu memiliki arti meminta potongan. Sedangkan secara istilah, qard ini adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang dalam arti debitur kepada orang lain dengan tujuan pinjaman tersebut membantu pihak si peminjam untuk meringankan bebannya, dengan tujuan atau dengan alasan bahwa dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama dengan nominal yang pinjam sebelumnya. Nah, kita akan kembali kepada dasar hukum dari akad qard sendiri. Jadi salah satu dalil yang menjelaskan tentang qard itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Man zallazi yaqridullahu qardan hasanan fayudaifahu lahu adafan qasira. Yang artinya, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Setelah kita memahami dari definisi ataupun dasar hukum dari qard sendiri, maka kita akan beralih kepada persyaratan agar akad qard ini bisa terjadi atau bisa sah. Yang pertama, akad qard ini dilakukan dengan adanya akad dengan berupa tindakan yang saling memberi dan saling mengerti. Yang kedua belah pihak harus cakap hukum, baik dari pihak yang meminjamkan ataupun pihak dipinjamkan. Dalam hal ini cakap hukum itu dewasa, balik, dan berakal, dan tanpa adanya paksaan sama sekali dari pihak manapun untuk memberikan pinjaman atau meminta pinjaman. Apabila akad qard ini dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh maupun adanya paksaan, maka qard ini dianggap tidak sah atau batal. Yang ketiga, menurut kalangan jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard sendiri bisa berupa harta apa saja dengan adanya tanggungan atau bisa dijadikan tanggungan dari pihak yang meminjamkan kepada pihak yang dipinjamkan. Sedangkan yang terakhir, untuk ukuran jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas dengan tujuan agar pada saat pengembalian ini. Kemudian kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam akad qard ini. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuannya, maka akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pihak si peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak, baik dari pihak si peminjam ataupun pihak yang meminjam. Namun dalam akad qard ini si pihak yang meminjam tidak boleh mengulur-ulur waktu untuk mengembalikan pinjamannya ketika ia sudah mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada pihak yang meminjamkan. Kemudian yang kedua, pihak yang meminjamkan ini dapat meminta jaminan kepada pihak si peminjam, dengan kata lain bahwa si pihak debitur ini bisa meminta jaminan kepada si pihak yang meminjam dengan maksud agar akad qard ini nantinya tidak akan dipersalahgunakan. Yang ketiga, pinjaman qard ini atau akad qard ini tidak berbunga, karena pada prinsip dasarnya akad qard ini adalah tolong menolong. Nah, ada beberapa penerapan untuk akad qard ini dalam bidang lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah qard untuk bantuan sosial, di mana qard untuk bantuan sosial ini didapatkan dari transaksi yang dikategorikan pendapatan halal dari bank syariah. Misalnya pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Jadi jika nasabah dikenakan denda oleh pihak bank, maka dana yang berupa denda itu akan dialokasikan kepada atau dialokasikan di akad qard untuk penggunaan bantuan sosial kepada masyarakat. Itu mungkin salah satu penerapan akad qard dalam bidang lembaga keuangan syariah. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat akad qard ini dalam dunia usaha? Salah satunya adalah membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan untuk memberikan talangan jangka pendek yang diberikan oleh pihak bank syariah.
Kemudian ada pedagang kecil yang dapat memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga terjalin juga di sini misi sosial dari bank syariah kepada pihak nasabah dengan memberikan bantuan-bantuan kecil untuk memberikan pengembangan kepada usaha masyarakat tersebut. Yang ketiga, dapat menghindari si pihak pedagang kecil dari utang rentenir, karena kita tahu sendiri bahwa utang rentenir identik dengan bunga yang tinggi, sedangkan bank syariah kurang menerapkan dalam pihak bunga. Kemudian meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada rakyat-rakyat dalam kategori golongan miskin. Sekian untuk video hari ini. Saya Dimas Effendi mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.